Jangan berasumsi bahwa dengan akses point yang tinggi itu sinyal akan semakin jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dori Thomas Channel. Oke teman-teman, sekarang udah masuk part 3 ya, untuk membangun RT/RW sederhana. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, itu bisa langsung dicek video saya sebelumnya di part 1 dan part 2 nya udah saya buat di situ. Bagaimana cara membuat topologi dan bagaimana cara mengestimasi biaya peralatan di situ ya teman-teman ya. Nah, sekarang di part 3 ini kita akan membuat reseller nih teman-teman. Jadi di sini saya akan bagikan cara bagaimana cara membuat reseller ala-ala saya tentunya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di part 1 itu kan kita udah ada ya di sini bahwa server kita yang ada di titik A itu mengeluarkan 4 jalur fiber optik ya. Yang pertama di cluster D, yang kedua di cluster C, yang ketiga di cluster B, dan yang keempat adalah di cluster A. Jadi di sini ya, merah FO core ke cluster D, biru FO core ke cluster C, hijau FO core ke cluster B, dan ungu FO core ke cluster A. Jadi di sini tuh saya menggunakan 4 core ya teman-teman, 4 core yang 3 seling. Itu dari rumah teman saya, itu langsung saya tarik 4 core itu ke 4 kampung teman-teman di sini. Nah, jadi rencananya kita mau garap step by step nih, kampung A dulu atau cluster A, cluster B, cluster C, dan cluster D. Jadi ini cluster ini kampung ya teman-teman ya, cluster ini kampung. Kita langsung aja sekarang. Nah, di sini cluster A nih ya teman-teman ya. Ini kita langsung bikin cluster A aja atau kampung A. Jadi ini rumah teman saya, kita tarikan backbone ya. Di sini kan 4 core. Kita keluarkan 1 core-nya, itu kita masukin ke switch media converter yang namanya C di sini teman-teman. Jadi di sini kita ada reseller juga ya, ada reseller A. Nah, reseller A ini kita jadikan sebagai central point nih, atau bahasa kerennya itu ODP-ODP-an ya, ODP-ODP-an di sini. Cuman bedanya di sini saya tidak menggunakan OLT ya teman-teman. Jadi saya menggunakan media converter atau bahasa kerennya HTB. Nah, untuk dari rumah yang turun metro ini saya tarik langsung kabel ke switch HTB yang 6SC. Nah, sedangkan untuk LAN-nya itu saya langsung buat access point di sini teman-teman. Jadi saya pasang 2 access point ya di sini, akses point A dan akses point B di reseller A. Kemudian untuk reseller B dan reseller C serta reseller D itu saya nggak ngambil dari sini, tapi saya langsung ngambil dari reseller A. Oh, ini salah tulisnya, harusnya ini reseller D di sini. Ini kita ngambil dari reseller A. Jadi yang pertama kita akan tarikan ke reseller D, terus FO yang kedua ini kita tarikan ke reseller C, dan FO yang ketiga ini kita tarik ke reseller B teman-teman. Nah, di sini ini saya menggunakan kabel drop core yang 1 core yang 3 seling nih teman-teman di sini. Sedangkan untuk yang terakhir di sini ya, sebenarnya ini bisa bikin 4 reseller ya sebetulnya. 1 2 3 4 5 reseller dengan ini. Dan yang satu lagi ini untuk arah ke selanjutnya. Jadi nanti yang di sini topologinya kayak gini juga. Nah, lanjut. Untuk reseller B, kita di sini menggunakan 2SC ya, teman-teman, 2SC yang 3 LAN. Jadi nggak terlalu banyak, teman-teman bisa menggunakan 2SC 4 LAN bebas di sini ya. Cuman saya di sini tidak menggunakan media converter yang sedikit LAN-nya. Saya justru menggunakan media converter yang banyak LAN-nya. Atau sebetulnya teman-teman bisa menggunakan media converter yang 1SC 8 LAN bebas saja di sini. Cuman efisiensi biaya saya di sini menggunakan yang 2SC 4 LAN sebetulnya di sini ya teman-teman ya. Saya di sini tulisnya 3 LAN ya. Yang pertama ini kita langsung tarikan ke access point di sini ya. Jadi access pointnya kita pakai yang 3 antena di sini, yang banyak lah ya, bekas-bekas plat merah, atau teman-teman bisa beli router-router yang 3 antena karena saya anggap di sini
routernya paling bagus ya. Routernya paling bagus, sinyalnya paling kuat, dan RAM-nya lumayan besar, jadi cocok lah untuk dioprek-oprek jadi AP hotspot ya di sini teman-teman. Nah, di sini di LAN 1 kita masukin ke AP1, LAN 2 kita masukin ke AP2, dan LAN 3 kita masukin ke AP3. Jangan lupa ini nyoloknya jangan dari WAN ya teman-teman, tapi dari LAN serta DHCP servernya itu dimatikan agar tidak terjadi broadcast IP di sini. Nah, untuk modenya ini semuanya mode bridge ya jadinya, karena dia masuk lewat LAN, jadi modenya mode bridge. Sama juga dengan reseller C dan reseller D, itu sama seperti ini. Jadi dari reseller A ini itu akan masuk fiber optik yang satu core ke masing-masing reseller. Kemudian kita share lagi nih teman-teman di reseller masing-masing ini. Kemudian untuk yang satu ini kita tarik lagi. Ini biasanya untuk pengembangan aja. Kalau misalnya nggak ada pengembangan ya kita nggak tarik gitu. Jadi ini hanya antisipasi jika suatu saat saya akan melakukan pengembangan ke daerah pinggir kampungnya atau pinggir dusun atau pinggir ke-RW-an ini yang memang kira-kira punya potensi ya teman-teman. Untuk jarak ini banyak juga yang nanyain jarak. Ya, kampung ini ukurannya 250 lah, 250 kali 100 sampai 150 meter. Nah, di sini lumayan rapat banget penduduknya. Jadi kenapa saya pasang 11 akses point di sini? Karena interferensinya lumayan besar di sini ya teman-teman, karena mungkin daerahnya padat penduduk ya. Terus saya pasang ini sekitar per 50 meter. Nah teman-teman ya, jadi yang merah-merah ini kabel UTP ya atau kabelan. Yang merah-merah ini kabel UTP atau kabelan. Terus yang ungu ini dan biru ini adalah kabel fiber. Oke, jadi jelas dari cluster A ini akan langsung turun ke media converter yang 6SC. Kemudian dari sini baru di split lagi ke masing-masing reseller. Nah, untuk jarak resellernya itu kalau saya di sini karena ini kampungnya kecil, makanya saya bagi 4 ya teman-teman. Itu disesuaikan aja. Mungkin bisa jadi satu reseller ada yang 4 akses point, ada yang 5 akses point, ada juga yang mungkin cuma 2 akses point karena keterbatasan lahan yang ada di sana. Jadi alat-alat ini sebetulnya tentatif, bisa naik bisa turun tergantung kebutuhan di lapangan kalian ya teman-teman, di area kalian masing-masing. Tapi kalau di sini itu standarnya kita bikin 3 akses point dulu. Adapun jika memang ingin melakukan pengembangan ya berarti kita akan pasangkan 1 akses point lagi jadi 4 akses point. Dan untuk ininya tentunya kita nggak bisa menggunakan yang 3 port LAN ya, kita bisa menggunakan yang banyak port LAN gitu. Oke, kita next sekarang. Nah, di sini adalah estimasi kebutuhan perangkat ya untuk saya. Nah, yang pertama ini adalah akses point yang tadi itu yang 3 antena itu kita menggunakan 11 piece. Harganya 200.000 ya teman-teman. 200.000 ini sudah termasuk box sebetulnya. Sudah termasuk box. Ya, ini box outdoor ya. Karena kita kan taruhnya di outdoor, nggak mungkin di indoor ya teman-teman. Ini harganya jadi totalnya 2.200.000. Kemudian untuk switch media converter yang 6 port LAN. Nah, yang ini nih, yang satu ini. Ini harganya itu sekitar 300.000 nih salah ya, sekitar 300.000. Jadi kita beli 2 jadi 600.000. Nah, terus yang switch media converter yang 2 port 3 LAN atau yang 2 port 4 LAN bebas ya. Kalau di sini tuh harganya sekitar 200.000 dan ini sudah sama box X6 ya, teman-teman. Jadi kalau 3 piece itu harganya sekitar 600.000. Kemudian drop core, 1 core 3 seling yang sering teman-teman pakai nih biasanya nih. Nah, di sini saya bebas ya. Kadang menggunakan global, kadang menggunakan corner, kadang menggunakan fiber techno. Jadi karena tarikannya pendek-pendek itu bebas, saya nggak ada kecenderungan terhadap merek tertentu ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai 2 roll. Kita pakai 2 roll dikali 800.000 berikut ongkos kirim. Ini jadinya 1.600.000. Nah, kemudian kabel UTP yang CAT5E untuk 1 rollnya harganya 600.000. Ini kita biasanya saya pakai merek yang fast calling atau Jimling ya. Di sini yang harganya 600.000. Untuk teman-teman kalau mau hasilnya maksimal bisa menggunakan Belden yang harganya di atas 600.000 ini. Kemudian
Untuk pigtail ini atau RJ45 ya, jadi pigtail FO yang ini ya, kan otomatis di sini akan ada pigtail ya, semuanya akan kita kasih pigtail atau SOC bebas, serta RJ45 untuk menyambungkan kabelan. Saya total estimasinya sekitar 100 ribuan aja ya teman-teman, di sini 100 ribuan. Kemudian PoE atau Power of Ethernet. Nah, ini dimana dipasangnya? PoE ini akan kita pasang di masing-masing access point nih teman-teman. Jadi masing-masing access point akan kita pasangkan PoE dan powernya dari sini teman-teman. Jadi satu adaptor bisa menghidupkan 4 alat atau lebih ya teman-teman. Harganya 20.000, kita ambil 11 piece jadi sekitar 220.000, dan tentatif juga. Step down ini kita pakai yang 10 ampere, gunanya untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt, karena HTB ini atau media converter ini harus turunkan tegangannya dulu nih teman-teman ke 5 volt. Kalau langsung 12 volt ada beberapa media converter yang nggak support, jadi bisa meledak ya ini ya media converternya. Harganya 10 ribuan, kita kali 5 jadi 50.000. Nah kemudian adaptor 12 volt 10 ampere 4 piece 100.000, jadi 400.000. Nah adaptor ini kita akan taruh di sini, dan di sini, jadi 4 ya, 1, 2, 3, 4, 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere, dan 10 ampere. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghidupkan akses point di masing-masing reseller tanpa harus banyak colokan. Nah karena banyak banget teman-teman yang ngeluh bahwa kok ini banyak banget colokannya, listriknya boros dan lain-lain. Kita kali ini pakai adaptor yang 12 volt 10 ampere. Kita taruh satu, lalu kita bikin kabel cumi ya ke masing-masing akses point ini, dan kita masukkan juga ke media converter. Jadi cukup satu adaptor aja bisa menghidupkan banyak alat. Ini harga 10.000, 100.000, nah, jadi 400.000 semuanya. Nah untuk estimasi total itu sekitar 6.370.000. Nah ini kita udah bisa menggarap RT RW net di satu kampung teman-teman, dengan kondisi alat yang buat saya ini lumayan bagus ya, karena ini udah saya pakai puluhan kali lah mungkin ya, bukan sombongnya tapi sudah puluhan kali kita gelar yang kayak gini, udah puluhan kampung mungkin, walaupun belum sampai 50, kita udah gelar puluhan kampung. Modalnya estimasinya saya harus menyiapkan range-nya itu sekitar 7 jutaan ya teman-teman, karena ya kita juga butuh makan, butuh rokok, butuh kopi dan cemilan yang lain-lain juga. Nah belum juga kalau di lapangan kalau kita gelar tuh kan ya suka ada aja lah ya orang-orang yang iseng gitu kan, ya minta apa kalau sebutannya koordinasi atau yang lain-lain lah. Nah itu biaya tak terduga, makanya saya sering menyiapkan itu budgeting sekitar 7 juta untuk menggelar satu kampung ukuran 250 meter kali 150 meter, dan kondisi bangunannya itu rapat ya teman-teman ya, atau rapat penduduk di situ. Jadi costnya itu sekitar 6.370 untuk bahannya aja, belum HOK, belum yang lain-lain. Makanya di sini saya persiapkannya itu sekitar 7 juta. Jadi untuk seperti ini ya teman-teman. Nah ini biaya ini tuh tentunya bisa lebih, bisa juga sangat kurang, mungkin bisa sampai 4 jutaan, mungkin bisa sekitar 3,5 juta ya, tergantung teman-teman yang manage serta besaran kampung yang akan digelar ya sama teman-teman ya. Namun perlu diperhatikan sedikit, yang pertama adalah untuk LAN ya, untuk teman-teman untuk LAN ini, untuk kampung-kampung yang rapat itu usahakan posisi akses point itu jangan terlalu tinggi dan LAN-nya itu jangan terlalu jauh ya dari ini utama ya. Kalau saya itu selalu saya bagi per 30 atau 35 meter ke kiri dan 30 atau 30 meter ke kanan. Jadi nanti di tengah-tengah itu ya mereka akan ada pertemuan ya, pertemuan SSID di sini. Itu jadi 30 atau ya sekitar 35 lah. 35 meter biar power dan datanya itu stabil terkirimnya. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk posisi
penaruhan alat atau penundaan alat ini jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi, usahakan di para-para ya, di para-para atau di plafon lah. Di plafon sehingga sinyal yang diterima oleh klien itu maksimal. Itu teman-teman. Jangan berasumsi bahwa dengan akses point yang tinggi itu sinyal akan semakin jauh. Mungkin dengan tingginya akses point kita pasang, sinyal akan semakin jauh, tapi daya receive itu akan semakin banyak berkurang. Itu makanya saya nggak pernah naruh akses point itu tinggi-tinggi. Paling banter itu paling bagus itu ya di atas para-para atau plafon customer, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adaptor. Kenapa adaptor itu saya pilih yang 10 ampere? Karena ada beberapa akses point yang saya pakai itu bekas router plat merah yang ampernya besar. Ampere besar, jadi kalau saya pakai 5 ampere itu biasanya akses pointnya akan ribut. Dia nggak akan booting secara sempurna. Makanya di sini saya menganggarkan adaptor yang 12 volt 10 ampere serta step down 5 piece. Step downnya itu untuk menurunkan tegangan ini nih, 1, 2, 3, 4, 5 ini dari 12 volt ke 5 volt. Adapun untuk ininya karena biasanya akses point itu mainnya di 12 volt. Walaupun banyak juga ya sekarang akses point yang main di 5 volt, tapi saya lebih prefer untuk menggunakan akses point yang main atau range tegangannya itu 12 volt gitu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan sama teman-teman itu untuk switch media converternya itu usahakan jangan yang sudah support PoE. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang yang sudah support PoE, pastikan PoE-nya adalah PoE out ya, bukan PoE in. Karena kalau PoE in ya ininya dari luar. Tapi kalau PoE out dari dalam switch RTB keluar ke masing-masing access point. Untuk pembelian tentunya akan saya cantumkan di deskripsi, jadi biar teman-teman gak ribet ya. Silakan ubek-ubek aja cari di deskripsi, itu sudah saya cantumkan. Langsung di check out aja kalau misalnya teman-teman mau bikin. Itu disesuaikan juga tentunya dengan kalau kita bilang sesuaikan dengan topologi dan kondisi medan kalian ya teman-teman. Jadi harga segini itu tentunya bisa naik dan bisa turun gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan tentunya akan ada part 4, part 5, part 6 dan selanjutnya yang membahas mengenai RT/RW sederhana. Nah, untuk RT/RW yang sudah menggunakan OLT besar-besaran itu nggak akan saya bahas lah di sini, karena saya yakin yang menggunakan OLT EPON ataupun GPON itu otomatis mereka sudah lebih paham dari saya dan lebih mengerti dari saya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di subrek yang belum subrek, di komen-komen juga, tinggalkan komentarnya. Mungkin teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, jadi bisa langsung saya jawab di komennya. Tetap semangat, tetap berkarya. Saya No to Drugs dan jauhi narkoba. Akhir kata saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.